Setiap pengalaman internasionalmu di Style juga terekam dalam sertifikat yang membuat portofoliomu semakin kuat. Karena masuk kampus luar negeri bukan hanya soal hasil akademik, tapi tentang siapa dirimu dan bagaimana kamu mempersiapkan langkah untuk kedepannya. 11 dari 10. Infinity, 10 out of 10. Oh, tentunya senang ya, karena dia pertama kalinya mungkin ke luar negeri tanpa kita ya, terus bisa mingle dan berkenalan dengan teman-teman baru ya, juga diawasin dan dimonitor oleh teman-teman style yang dari ruang guru yang pastinya sudah sangat terpercaya gitu. Kenapa akhirnya memilih Style? Karena saya sering mendengar bahwa Scholars itu dia banyak program-program yang menarik untuk anak-anak belajar mandiri di bidang pendidikan dan kampus-kampus yang nanti akannya mereka tuju. Mulai kembangkan pengalaman internasionalmu bersama Style. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman hadirin semuanya. Apa kabarnya semuanya pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat semua ya. Oke, jadi mohon perkenalan dulu semuanya. Nama saya Karissa, bisa dipanggil Ocha, yang akan menemani jalannya webinar pada malam hari ini. Dan atas nama Style atau mewakili teman-teman Style lainnya, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang udah mau meluangkan waktunya nih di pukul 6 malam hari ini gitu ya, untuk bergabung ke dalam webinar Study in Korea, Ungkap Peluang dan Strategi Kuliah di Universitas Top Korea. Boleh dulu react-nya teman-teman buat seberapa excitednya nih kita nih ke webinar malam hari ini. Oke. Nah, jadi hadirin semuanya, malam ini kita akan ngebahas berbagai hal menarik gitu ya seputar peluang kuliah di Korea gitu. Mulai dari persiapan masuk universitasnya, terus kira-kira dokumen apa aja sih nih yang perlu disiapin, lalu mungkin kayak student life-nya gitu ya, study life-nya jadi mahasiswa di Korea tuh kayak gimana gitu, sampai bikin strategi gimana portofolio atau profil kamu tuh stand out dari pendaftar yang lain gitu. Jadi peluang kamu diterima beasiswa atau mungkin kampus di universitas terbaik Korea itu makin besar kayak gitu. Nah, hadirin semuanya, sebelum kita mulai acara, aku mau memberikan atau menyampaikan beberapa house rule singkat dulu kali ya. Jadi yang pertama, semuanya mohon untuk memastikan kalau mikrofon teman-teman semua itu dalam keadaan mute, setidaknya pada saat speaker atau pemapar itu sedang memberikan materi gitu ya. Lalu nanti akan ada sesi Q&A. Jadi nanti jika waktunya sudah disediakan, teman-teman bisa langsung raise hand atau mengetik atau menulis pertanyaannya di fitur kolom chat di Google Meet ini gitu ya. Dan sekali lagi aku tekankan untuk menjaga kenyamanan bersama selama webinar ini berlangsung. Mohon di-mute mikrofonnya selama speaker memberi memaparkan materi. Dan aku juga ingin memberitahukan kalau webinar ini tuh akan sudah direkam gitu ya untuk keperluan dokumentasi style seperti itu. Nah, jadi sebelum kita kenalan dulu sama speakernya, aku mau cek ombak sekali lagi teman-teman semua. Di sini ada yang masih pelajar gak ya? Mungkin ada yang SMP, SMA, atau even mahasiswa. Mungkin boleh reaction-nya? Kita pengen tahu nih. Oke, banyak ya. Mantap. Kalau misalnya apakah ada parents di sini yang mungkin anandanya bercita-cita kuliah di Korea? Ayah bunda ada? React-nya boleh? Ada juga ya, Masya Allah. Oke, semuanya emang bener-bener excited banget gitu buat pengen tahu tips-tips gimana lolos ke kampus Korea, either itu anaknya atau ayah bundanya seperti itu ya. Nah, mungkin karena tema kita juga Korea Selatan pada malam ini,
boleh juga kali ya spill teman-teman kira-kira kampus Korea mana sih yang jadi impian hadirin semua gitu. Karena kan kalau kita tahu kampus Korea itu banyak banget ya, yang super fan-nya Clash of Champions pasti tahu nih kampusnya Safiera sama Lutfi itu apa, KAIS gitu kan. Terus atau kampus terbaiknya di Korea SNU. Nah, buat teman-teman yang nonton drakornya Teacher Lesson pasti tahu tuh kampusnya. Oke, ada yang KAIS, ada yang Yonsei, ada yang Konkuk. Wah, menarik banget. Jadi emang banyak ya kampus-kampus idaman teman-teman semua yang ada di Korea. JNU, wah banyak kan SNU ya teman-teman. Baiklah. Nah, cuman teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya tuh di Korea kampus terbaiknya itu atau kampus yang bagus itu nggak cuma Yonsei, SNU atau KAIS doang teman-teman. Karena salah satu kampus yang menarik itu juga kebetulan adalah universitasnya speaker kita pada malam hari ini kayak gitu. Nah, kampusnya itu adalah Gwangju Institute of Science and Technology semuanya, dan beliau itu adalah Kak Indah yang saat ini tuh sedang menempuh studi S2 di Gwangju Institute of Science and Technology ya, atau singkatnya GIS. Nah, mungkin aku mau kenalan nih, mau memperkenalkan Kak Indah sama hadirin semuanya pada malam hari ini. Halo Kak Indah, apa kabar Kak? Halo, halo. Kak Indah, kalau boleh tahu lagi di Indonesia apa lagi di Gwangju nih Kak? Lagi di Indo, yang Oh, lagi di di Indo. ya yang di Gwangju udah lulus. Ini Gitu. dan udah barusan juga lulus dari Belanda. Oh, right. Wah, Mm-mm. congratulations ya Kak Indah ya, keren banget Iya, teman-teman. makasih, Ini cuma makasih. Korea, tapi Kak Indah ini juga alumni dari kampus Belanda teman-teman nih. Jadi emang malam hari ini tuh sebuah kesempatan yang spesial ya, dan jarang kalau misalnya teman-teman mau nanya gitu gimana sih caranya kuliah di luar negeri, itu tuh Kak Indah tuh tepat banget buat ditanya-tanya gitu ya. Nah, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya Kak Indah, aku yakin peserta Boleh. semua ini udah nggak sabar, mungkin udah ada beberapa yang udah standby notes gitu sama pulpen gitu ya penyatat malam hari ini. Jadi aku mau melangsungkan saja ke event utama malam hari ini, Kak Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya mungkin izin share screen dulu kali ya, biar ini ya, biar ada yang bisa dilihat gitu, daripada slide. So, ini udah kah kelihatan? Masih proses ya? Oke. Alright. Ya, selamat malam semuanya. Jadi, hari ini kebetulan saya mau sharing-sharing gitu ya, cerita-cerita. Kok bisa sih dulu mendadak ya, nggak mendadak sih, persiapannya udah kayak 1 tahun sebelum gitu, bahkan 2 tahun gitu lebih ya. Tiba-tiba berkesempatan untuk kuliah di Korea. Nah, ceritanya itu nggak langsung kayak apply, keterima gitu, tapi proses di balik itu sebenarnya lumayan panjang. Nah, kebetulan saya alumni dari kampus namanya GIS ya, Gwangju Institute of Science and Technology, di Departemen Environmental Science and Engineering di Korea. Nah, ini mungkin saya cerita-cerita dulu ya, awalnya kok bisa sih masuk kampus ini gitu. Nah, jadi sebenarnya saya nggak langsung apply gitu waktu itu, jadi saya ada kesempatan untuk internship di kampus ini. Jadi internship itu semacam program magang gitu ya, sekarang mungkin namanya magang riset atau mahasiswa magang atau mobilitas atau apa begitu nama, atau student exchange ya namanya. Nah, itu internship kita itu masuk di waktu itu saya masuk di School of Environmental Science and Engineering. Terus kalau apa yang dikerjakan di sana, saya itu ikut kuliah, ikut masuk kelas sit-in namanya ya. Jadi ikut tapi boleh ujian, boleh enggak. Jadi enggak ada nilainya, ikut-ikut aja. Nah, itu kita boleh registrasi, boleh enggak. Kalau misalnya enggak registrasi ya izin aja ke profesornya by email, atau ya ketuk pintu ruangannya profesornya gitu untuk boleh apa enggak masuk di kelasnya profesor gitu. Nah, selain itu karena namanya internship ya, saya di sana juga bantu-bantu riset, bantu-bantu di lab gitu. Nah, ini mungkin ada fotonya ini ya, saya preparasi sampel, kemudian ikut-ikut senior ya, kalau tanda kutip kita kan istilahnya kalau di sana kan S1, S2, S3 gitu ya, kayak senior gitu.
opa sama oninya itu lagi eksperimen, saya ikut gitu. Nah, kalau kebetulan kan environment tuh ya, kita biasanya ambil sampel di lapangan. Nah, itu juga ikut bantu-bantu. Ikut bantu-bantu misalnya kita butuh botol untuk ambil sampel, mungkin 20 botol. Nah, itu kita siapin. Kemudian nanti butuh alat untuk mengukur, ya kalau di lapangan biasanya orang lingkungan itu ngukur pH, ngukur dissolved oksigen, oksigen terlarut, kayak gitu-gitu yang bisa diukur langsung. Nah, itu kita siapkan juga peralatannya. Nah, ini mungkin di sini ya terlalu kelihatan. Nah, ini waktu itu saya beberapa kali bantu itu di danau. Kemudian saya berkesempatan ke Jeju juga, bukan jalan-jalan ya, ujung-ujungnya jalan-jalan juga sih, tapi ikut senior sampling, jadi bantu-bantu sampling gitu. Nah, yang ini foto sama profesor saya ini kebetulan di Vietnam, di Mekong. Jadi profesor saya ini kayak baik hati gitu, walaupun anak magang, udah mau nggak ini ke Asia Tenggara, kamu nggak usah pakai visa gitu. Ini ada waktu itu namanya Sam Oni. Sam Oni mau ke Vietnam nih, kamu ikut nggak gitu? Oh iya boleh gitu. Jadi saya ikut ke Vietnam sampling. Nah, ini walaupun saya pakai baju seperti ini ya, ini tangan saya pakai glove ya ini ya untuk ambil sampel air di Sungai Mekong waktu itu. Nah, selain itu apalagi nih selain akademik kegiatannya ya, otomatis jalan-jalan ya. Di sana itu karena saya masih intern, jadi nggak terlalu padat ya, kelasnya mungkin seminggunya cuma 3 kali, terus kalau di lab bantu-bantu kalau diperlukan aja. Nah, selebihnya ya kita bisa jalan-jalan. Nah, ini kebetulan saya juga sangat intens ikut kelas bahasa Korea waktu itu, ini songsenim saya. Seminggu itu 3 kali dan saya selalu masuk tepat waktu dan keluar lama sendiri karena waktu itu waktu ke sana saya nggak ada eksposur sama sekali, bahasa Korea itu nggak bisa sama sekali gitu. Jadi saya semangat banget ikut kelasnya songsenim ini. Terus ya ini jalan-jalannya biasa ya, lihat salju pertama kali gitu, wah main gitu. Nah, ini sama teman-teman Indonesia dan ini yang saya pakai hanbok ini waktu itu culture lecture namanya. Jadi kayak ada pelajaran tentang pakai hanbok, terus pelajaran tentang rumah tradisional, terus pernikahan tradisional bagaimana, ya pelajaran tentang Korean culture gitulah. Dan ini kita diajak di kayak rumah yang masih di preserve secara tradisional gitu, terus kita boleh pinjem pakai baju yang fit sama kita, terus foto-foto gitulah. Ya yang jelas ikut culture lecture-nya dulu gitu. Jadi selain akademik juga ada non akademik. Tapi sebelum ini semua teman-teman, sebenarnya saya juga sudah banyak gitu persiapannya. Jadi ini kebetulan yang untuk internship ini persyaratan IELTS nggak terlalu tinggi. Waktu itu cuma 5,5 kayaknya ya. Iya 5,5, 5,5 apa 6 ya lupa saya. Tapi ada interview. Jadi interview itu full pakai bahasa Inggris dan kita harus ngomong apa sih yang mau kamu lakukan di sini, terus nanti setelah di sini kamu mau ngapain kayak gitu. Jadi ada interview seperti itu supaya kita lolos seleksinya gitu. Nah, setelah dari sini saya lulus tuh ya lulus S1 saya akhirnya apply S2 di kampus yang sama. Nah, karena saya sudah ikut kelasnya profesor tadi, ya ini ya, profesor saya ini tadi, saya ngomong, apakah ada scholarship itu? Oh, apply aja, scholarship itu pasti ada dari kampus ini. Nah, karena kampus ini adalah kampus yang salah satu kerjasamanya itu sama PBB, United Nations University. Jadi pasti ada scholarship. Ya, kamu apply aja, nanti saya nominasikan. Pokoknya secara administratif kamu lolos dulu, secara nilai bahasa Inggris, secara akademik lah lolos dulu, nanti untuk scholarship ada gitu. Nah, selain kampus saya itu tadi sebenarnya banyak banget kampus-kampus di Korea yang menyediakan program yang sangat beragam ya. Kalau saya tadi kan sains dan teknik ya. Nah, ini kampus-kampusnya ada teknik kimia, ada teknik mesin, ada fisika fotonik gitu ya. Dan ada banyak jurusan-jurusan lain, dan ini mungkin selain kampus saya tadi ada KAIS, Postek sama UNIS ini ya, yang mungkin ini saya kategorikan sebagai top rank gitu. Kalau teman-teman mungkin nilainya di atas 90 gitu nilai rata-rata rapotnya, terus IELTS-nya tinggi banget gitu ya, misalnya 7 atau 7,5, terus ada kurikulum nasional pakai standarized test SAT gitu, bisa dapat nilai tinggi juga cukup
pede nih untuk daftar di kampus ini. Kalau misalnya teman-teman, bahasa Inggris saya biasa aja gitu, terus saya nggak berani nih ambil SAT, mungkin teman-teman bisa ke kampus yang reguler ya, yang standarnya mungkin nggak terlalu tinggi, biar chance keterimanya lebih besar gitu. Nah, ini kampus-kampus di Korea itu banyak sekali ya ini programnya ya. Jadi nggak cuma sains, teknik ya. Walaupun kalau saya bilang yang pernah di Korea lumayan lama itu, di sana itu kampus-kampus itu banyak dikuasai sama STEM. Kayak teknologi-teknologi gitu, komputer, informatika kayak gitu-gitu. Tapi nggak kalah juga kayak bisnis, ekonomi, apalagi seni ya, atau pariwisata dan kuliner. Ini juga banyak. Nah, kesehatan kedokteran juga ada. Jadi teman-teman mungkin kalau mau berencana untuk ke kampus di Korea, mungkin teman-teman gimana ini lihat nih rata-rata nilai rapot kan udah nggak bisa diganti ya. Kalau misalnya di atas 90 bolehlah ambil top uni gitu. Kalau misalnya di bawah 90 mungkin 80 sampai 90 lah ya. Itu mungkin ambil yang middle class atau yang reguler gitu ya, biar chance keterimanya lumayan besar. Oh ya, kalau untuk kelas internasional itu biasanya pakai IELTS. Jadi IELTS itu 5,5, 6 itu masih bisa. Tapi kalau teman-teman mau pilihannya lebih besar, lebih banyak, itu normalnya 6,5. Ya, kalau di bawah itu sebenarnya ada sih, cuma memang harus menyisir ya, atau kayak saya tadi ini internship dulu gitu sebelum kita masuk ke kuliahnya gitu. Terus apa lagi ya yang ini. Oh ya, jurusan. Di Korea itu kan terkenal kayak kosmetik-kosmetik gitu ya, kosmetik-kosmetik itu nih. Jurusan tentang kosmetik atau beauty science kayak gitu-gitu di Korea itu banyak. Atau sustainability kayak jurusan-jurusan yang menurut kita nggak terlalu umum gitu di Indonesia ya, kayak kosmetik gitu, beauty science gitu. Nah itu kan kayak di Indonesia kan jarang ada ya, mungkin ada tata rias mungkin ya, tapi dilihat dari sainsnya gitu. Di Korea itu ada. Jadi mungkin teman-teman bisa cari kampus-kampus yang middle class. Karena itu biasanya masuk ke semacam vokasi gitu. Tuh, jadi ya, tapi nggak masalah. Mungkin teman-teman bisa tentukan dulu, saya mau masuk, saya pingin ke program apa, baru nyari kampusnya gitu. Nah, kalau untuk beasiswa sebenarnya di Korea itu banyak banget teman-teman beasiswanya ya. Ini nanti saya bagi menjadi 2 tipe ya. Tipe yang beasiswa dari pemerintah sama organisasi, sama beasiswa dari kampus. Kebetulan kalau saya tadi itu beasiswanya yang dari kampus gitu. Nah, kalau untuk beasiswa dari pemerintah sama organisasi, ini berarti nanti kita apply 2 kali. Apply kampusnya sendiri, apply beasiswanya sendiri. Nah, yang lumayan coverage-nya lumayan besar ini GKS ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar Global Korean Scholarship, itu coverage-nya lumayan besar dan itu ada pelatihan bahasa Korea. Kalau saya tadi itu nggak ada pelatihan khusus bahasa Korea, tapi saya diperbolehkan untuk masuk kelas bahasa Korea gratis. Nah, karena gratis ya, tinggal waktu saya ada apa enggak, jadi saya ada-adakanlah waktu itu di kampus yang sama gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa cek websitenya GKS ini ya. Dia dikelola oleh pemerintah Korea Selatan dan dia itu ada 2 jalur embassy sama jalur university. Kalau jalur embassy ke kedutaan Korea yang ada di Indonesia, ke Jakarta. Kalau teman-teman mau yang jalur university, berarti apply-nya langsung ke universitasnya. Berarti kiriman dokumennya itu langsung ke Korea Selatan. Ya, nggak kirim ke Indonesia dulu, langsung ke kampusnya, nanti diseleksi di kampusnya. Oke, selain itu ada KOICA, ini juga lumayan ya coverage-nya. SPP, biaya hidup, tiket, sama asuransi. Lumayan lah ya. Ini nggak ada persiapan kelas bahasa. Mungkin jatuhnya seperti saya tadi, sambil ikut kuliah, sambil kelas bahasa Korea. Kalau yang GKS ini khusus kelas bahasa Korea dulu, baru lancar, baru masuk kuliah gitu. Kalau yang ini sekalian gitu. Ini coverage-nya sama, lumayan dia. Kemudian beasiswa bilateral swasta atau organisasi. Nah, ini salah satunya yang mungkin bisa kita ambil atau bisa kita apply dari pemerintah Indonesia. Misalnya seperti ya kayak gitu-gitulah ya.
Atau mungkin beasiswa dari bank-bank, CIMB, MyBank, kayak gitu-gitu. Atau beasiswa yang dari CSR-nya perusahaan Korea. Nah, tapi ini belum tentu ada sih setiap tahun yang CSR ini. Kalau yang beasiswa yang dari Indonesia ini ada. Nah, tapi mungkin teman-teman perlu ini ya, kalau yang beasiswa Garuda, pokoknya yang dari Indonesia itu dipersyaratkan untuk kembali ke Indonesia setelah selesai studi. Jadi mungkin teman-teman, oh saya nggak mau nih, saya mau kerja di Korea aja, atau kerja di Hong Kong, atau kerja di Eropa gitu. Mungkin bisa dari GKS, dari KOICA, atau dari beasiswa yang dari Korea, nggak dari Indonesia gitu. Daripada kayak jadi buron gitu kan. Ya udahlah gitu, dari awal kita udah berpikir, oh ya, saya mau ngambil GKS aja. Atau pilihan lainnya adalah beasiswa dari kampus, seperti saya tadi. Beasiswa dari kampus ini ada 2 tipe ya. Ada yang bedanya apa? Kalau International Student Scholarship, ini hampir semua universitas kelas menengah ke atas itu ada. Ya, itu ada dan itu bentukannya adalah potongan SPP dan tunjangan bulanan. Tunjangan bulanan ini gimana ya? Dia itu berupa uang saku gitu, tapi uang sakunya itu nggak berlebih gitu, kayak dibikin pas gitu. Nah, dibikin nggak lebih, nggak kurang, pokoknya pas untuk hidup di kota tersebut gitu. Nah, potongan SPP-nya ini mulai 30% sampai 100%. Nah, kalau dapat potongan SPP 100%, terus dapat bulanan hidup, jatuhnya fully funded. Tapi kalau potongan SPP 30% sama tunjangan bulanan, jatuhnya partial funded. Nah, kayak gitu. Nah, dapat 30%, 100%-nya gimana? Nah, itu yang ketok palu yang memutuskan itu mereka, pihak kampus. Itu berdasarkan nilai raport, IELTS, IC, CV, portofolio. Ya pokoknya semua yang kita kasihkan itu dinilai, baru kita itu dimasukkan dapat potongan yang berapa gitu. Biasanya 30, 50, 70, 100 gitu. Kalau mungkin nilai kita di atas 90 ya, IELTS kita 7,5 gitu mungkin. Terus punya SAT mungkin 1.300 gitu atau 1.400, pokoknya tinggi-tinggi semua. Bisa aja 100% potongannya gitu. Atau yang nggak terlalu tinggi nih saya gitu. Nah, mungkin bisa aja hanya separuh atau hanya 30%. Nah, ini contoh-contoh kampus yang kasih scholarship ini SNU ini lumayan tinggi, KAIS, Yonsei ini tinggi, Korea ini juga tinggi. Mungkin kalau teman-teman mau nyari yang menengah ke bawah, mungkin bisa lihat slide yang ini tadi ya. Slide yang ini tadi kayak ini Sogang, Kyunghee, Sungshin, Dongguk. Nah, ini Dongguk ini kampusnya para artis ini ya. Saya dulu bukan alumni situ, tapi sering ke situ berharap ketemu artis, tapi nggak ketemu. Ya. Kemudian entrance scholarship sama excellence scholarship. Entrance scholarship ini namanya aja entrance scholarship ya. Dia jatuhnya fully funded, tapi hanya 1 tahun. Nah, tahun berikutnya gimana dong Kak? Gitu kan ya, kayak ya nggak dapat beasiswa dong gitu. Bisa dapat asal nilainya bagus. Jadi biasanya mereka mematok IPK di atas 3,2 dari 4,5. Nah, 3,2. Nah, ini baru kita nanti dilanjutkan. Nanti tahun berikutnya evaluasi lagi apakah IPK kita di atas 3,2 out of 4,5. Oke, iya, dikasih lagi. Jadi kita agak ngap juga ya, harus maintain. Nah, tapi 3,2 nggak terlalu ini sih, nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget. Yang jelas kita harus maintain IPK di atas 3,2 biar beasiswanya itu lanjut, entrance scholarship. Sama dengan excellence scholarship ini. Excellence scholarship ini dikasihkan di tahun pertama, tapi seleksinya agak beda. Seleksinya itu bisa pakai IELTS aja. Jadi kita daftar universitas, kalau IELTS kita di atas 7,5, itu kita biasanya eligible untuk excellence scholarship. Nah, ini jatuhnya seperti ini, ada potongan 30%, 50%, 70%, dan dapat tunjangan bulanan. Tunjangan bulanan ini kalau saya bilang ya pas ya, nggak kurang, nggak lebih. Jadi kalau misalnya bergaya hidup yang agak heboh gitu, nggak terlalu bisa. Gitu. Mungkin bisa nyari kerja part time atau apa gitu kalau tunjangan bulanan. Kalau misalnya kita gaya hidup mahasiswa ya yang hidup hemat, kayaknya bisa lebih, kayaknya bisa pulang setiap semester, bisa menabung dan pulang untuk beli tiket pesawat PP gitu.
Ya, ini termasuk kampus saya ya yang ngasih beasiswa seperti ini, JIS ini sama KAIS, JIS sama UNIS ini. Ya. Nah, apa sih yang perlu teman-teman siapkan dari sekarang ya? Saya juga dulu seperti ini. Jadi teman-teman perlu menyiapkan portofolio diri. Portofolio diri itu nggak cuma dokumen ya, tapi kegiatan-kegiatan yang bisa kita tulis di CV kita sebagai portofolio. Kemudian dokumen-dokumen administratif. Misalnya nih ya, portofolio atau CV. Nah, kalau bikin CV-nya kan gampang ya, tinggal sekolahnya di mana, aktivitasnya apa, ikut ekstra apa, experience-nya apa, ada award enggak, ada achievement enggak, menang lomba enggak, ikut olimp, kan gampang ya. Tapi portofolio itu lebih ke arah experience. Pernah enggak ada international exposure? Pernah enggak ikut ini enggak apa MUN atau kelas debat? Atau pernah enggak kayak studi tour keluar gitu, pernah nggak hidup di luar negeri? Jadi kayak experience yang mungkin sulit untuk didapatkan di dalam negeri, atau mungkin terekspos dengan global exposure ya, walaupun mungkin kita hanya 1-2 hari atau 1 minggu gitu paling enggak, atau ada student internasional ke sekolah kita, atau sekolah kita mengikuti event internasional seperti itu. Nah, itu bisa jadi portofolio. Nah, itu yang teman-teman misalnya dari SMA ke S1 ya, itu yang selama 3 tahun di SMA itu harus dikejar. Paling nggak ada satu lah ya. Paling nggak ada satu yang teman-teman pernah gitu. Kemudian IC ini bentukannya banyak, ada study plan, ada personal statement, ada motivation letter, let's say satu kata IC. Jadi itu adalah bentuk tulisan kita yang show off, ya bukan show off ya, yang mendeskripsikan lah ya, kita itu ikut acara apa aja gitu. Kita cerita, oh aku ikut lomba riset inovasi pelajar gitu misalnya, dan dari proses itu saya belajar tentang teamwork gitu misalnya. Oh saya ikut program inovasi, saya bikin bioplastik gitu misalnya ya, misalnya seperti itu. Oh saya ikut olimpiade fisika misalnya, dan saya bisa lolos sampai nasional, dan saya ikut seleksi internasional juga walaupun tidak lolos gitu. Kayak kita bercerita tentang akademik kita dan non akademik kita. Oh saya ikut OSIS kayak gitu. Jadi itu dinarasikan dan ada apa ya, personalize. Jadi oh saya ikut OSIS itu, saya ada suatu kepanitiaan yang membuat saya itu harus jadi pemimpin, dan saya belajar dari situ. Nah, kayak gitu. Bahwa menjadi pemimpin itu ternyata sulit juga ya, tapi ya untungnya waktu itu tim saya itu solid. Jadi kami bisa menyelesaikan misi dengan baik dan tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian kita butuh paspor, of course ya, of course. Kemudian recommendation letter ini bisa minta guru nanti, sama dokumen translation. Nah, kalau teman-teman sudah punya kayak misalnya apa ya, kalau Korea itu butuh birth certificate, mungkin udah pada punya ya, itu yang bilingual. Kalau enggak perlu ditranslate. Kemudian raport atau transkrip. Transkrip itu kayak kumpulan raport gitu. Itu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau belum lulus, surat keterangan akan lulus atau surat keterangan jadi siswa di sekolah mana gitu, itu juga harus dalam bahasa Inggris. Itu mungkin dipersiapkan beberapa bulan sebelum, boleh lah ya. Nah, tapi yang ini, kalau CV tadi portofolionya 3 tahun ya. Kalau yang ini, English Test Score, IELTS atau TOEFL ini mungkin persiapannya ya, teman-teman kalau mau tesnya 3 bulanan mungkin ya persiapannya bisa, tapi mungkin dari 3 tahun itu membiasakan diri ngomong, membiasakan diri mendengarkan bahasa Inggris dengan banyak jive ya, banyak aksen ya. Jadi kita kayak, ya kalau orang Jawa biasanya medok, kalau orang mana Sunda biasanya kayak gitu, orang Betawi biasanya ada aksennya. Nah sama di Korea itu juga kayak gitu, international student itu nggak semua bahasa Inggrisnya yang British, yang American gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri dengan orang-orang ngomong bahasa Inggris dengan berbagai macam aksen gitu. Ada yang aksennya agak ke Arab-Araban, ada yang aksennya kayak orang-orang Vietnam itu kadang nggak bisa dimengerti gitu. Kadang ada yang orang misalnya Australia, New Zealand itu yang E-nya itu jadi I. Terus kita kayak, hah gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan yang seperti itu. Nah, mungkin
Itu untuk di Koreanya. Untuk IELTS-nya ini kita juga harus belajar untuk selain mendengar, ngomong, terus nulis juga dan grammar juga. Jadi ini mungkin walaupun untuk tesnya mungkin butuh cuma 3 bulan, jadi mungkin beberapa tahun ke belakang itu teman-teman sudah membiasakan diri dengan tes bahasa Inggris ini. Gitu. Tanpa ini kita nggak bisa kalau yang degree. Kalau yang non degree mungkin masih bisa ya. Kalau untuk study tour atau kalau saya yang internship itu pakai sih, dan ada interview juga. Kemudian ini secara akademik raport atau transkrip ini wajib ya, kalau bisa ya kalau bisa di atas 90 dan atau di atas bolehlah di atas 80 boleh. Ya paling bagus sih di atas 85 ya, untuk chance keterimanya jauh lebih besar di kampus-kampus menengah atau yang top ya. Kemudian standardized test ini saya rekomen pakai SIT ya, mungkin bisa nanti dicari College Board ya kalau kurikulum nasional. Kalau kurikulumnya sudah IB itu nanti bisa pakai IB test, atau kalau Cambridge pakai A-level gitu sudah boleh gitu. Kalau kurikulum nasional mungkin bisa bisa pakai SAT ini ya. Ada beberapa kampus yang boleh nggak pakai itu, nggak pakai SAT, nggak pakai A-level, nggak pakai IB itu boleh gitu. Tapi mungkin ini nanti kompetisinya akan lebih ketat ya. Jadi mungkin akan bisa tergeser dengan orang-orang yang pakai SAT gitu untuk scholarship-nya gitu. Nah, ini untuk S1, S2 atau S3 itu ada portal resmi pemerintah Korea namanya Study in Korea. Nah, ini dia itu menampung kayak 58 universitas gitu di Korea yang bisa didaftar melalui ini. Jadi kan kayak kampus-kampus di Korea itu kan bahasa Korea sama bahasa Inggris gitu ya. Kadang kampusnya itu tidak menyediakan semuanya dalam bahasa Inggris. Semua banyakannya itu informasinya dalam bahasa Korea gitu kan, agak sulit jadinya ya. Dan kadang nggak kompatibel juga dengan anak-anak internasional. Mungkin browsernya itu harus pakai Internet Explorer gitu ya. Nah, pemerintah Korea untuk menarik international student itu punya situs resmi namanya Study in Korea. Nah, ini teman-teman kalau mau S1, S2 atau S3 bisa apply lewat sini. Nah, caranya sangat gampang. Teman-teman cuma butuh bikin akun, sign up ya, register gitu, ya isi personal identification bla 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 bla, kemudian udah register, kita login lagi, kita isi pilihan univnya. Misalnya kita mau daftar ke misalnya UNIS gitu atau The GIS tadi ya. Kalau kampus saya bisa langsung ke kampus saya, soalnya kampus saya tuh bahasa resminya pakai bahasa Inggris, semua dalam bahasa Inggris sudah. Nah, cari kampusnya terus kita klik gitu ya. Dan sebelum itu siapkan dokumen. Nah, nanti kalau udah kita klik univnya, kita disuruh untuk mengupload beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Misalnya transkrip, ijazah yang sudah diapostil, atau kadang nggak diapostil dulu, nggak apa-apa sih kalau untuk seleksi awal. Kemudian pernyataan studi ini biasanya essay atau apa ya, study plan kayak gitu-gitu. Jadi biasanya setelah kita klik univ itu keluar persyaratannya. Biasanya sih essay ya sama studi plan ya. Kemudian recommendation letter, bukti bahasa ini kayak IELTS atau TOEFL gitu. Atau kalau teman-teman mau program yang bahasa Inggris bisa pakai topik ya. Terus paspor sama foto. Nah ini, cuma ini aja. Kemudian kalau udah tinggal submit aja. Nah kalau kampusnya itu ada application fee, berarti ya kita bayar gitu. Kita bayar. Kalau misalnya nggak ada application fee, ya udah nggak bayar gitu. Biasanya kalau KAIS itu biasanya 80.000 KRW ya. Terus ya ada beberapa kampus yang nggak bayar sih, kayak kampus saya, terus UNIS itu juga nggak bayar gitu. Jadi ya udah, abis itu udah selesai, tinggal pantau aja tuh di situs itu kita keterima atau enggak. Biasanya sih seleksinya sekitar 1-2 bulanan ya, atau lebih 1-2 bulan, 1 bulan biasanya udah keluar kita keterima atau enggak. Misalnya keterima, udah kita nanti tinggal nunggu aja email apa yang harus dilakukan lebih lanjut kayak gitu. Oke, nah ini kampus-kampus, list kampus yang masuk di Study in Korea itu tadi. Ada 58 kampus, saya lupa kampus apa aja. Yang jelas kita selain dari Study in Korea itu kita bisa daftar di website kampusnya. Tapi website kampusnya nggak menjamin ada yang full bahasa Inggris gitu. Jadi kalau menurut saya mending ke Study in Korea itu. Banyak kok 58 kampus, mungkin bisa dicek-cek di sekarang. Nah ini, untuk pelajar SMA, peluangnya ke Korea Selatan itu sebenarnya sangat besar ya. Asal teman-teman satu, persyaratan dasar semacam nilai rapor, tadi ya antara 80 ya, di atas 80, kalau di bawah itu kayaknya agak sulit.
Kemudian sertifikat bahasa topik minimal level 3. Ini nggak ada nggak apa-apa teman-teman ya kalau programnya program bahasa Inggris. Nggak ada nggak apa-apa kalau programnya bahasa Inggris ya. Kalau programnya bahasa Inggris wajib IELTS atau TOEFL minimal paling enggak 6. Amannya ya 6,5 IELTS. Amannya 6,5, TOEFL IBT amannya 8,2. Amannya. Tapi kalau misalnya dapatnya 6 atau 8 jangan berkecil hati. Masih ada univ yang atau 80 IBT ya yang bisa nerima gitu. Kemudian transkrip sama terjemahannya, study plan personal statement tadi yang saya bilang IC tadi ya, dan surat rekomendasi guru gitu. Nah, ini mungkin bisa disiapkan dari sekarang ya yang kelas 10 11 gitu ya. Kalau yang kelas 12 kayaknya ya awal-awal kelas 12 masih bisa lah. Kemudian portofolio nih teman-teman yang bisa dipersiapkan. Mungkin dari sekolah bisa ikut lomba-lomba, kemudian kalau ada acara-acara yang bersama pelajar internasional gitu, misalnya ada mahasiswa asing datang atau ada acara di Jakarta atau di kotanya teman-teman bersama mahasiswa asing itu, kalau bisa teman-teman ikut gitu. Kemudian ikut kepanitiaan atau organisasi misalnya OSIS, MPK kayak gitu-gitu ya, terus ikut lomba yang jelas. Kemudian magang atau volunteer kayak saya tadi. Sama kalau misalnya teman-teman ada kesempatan, bolehlah ikut edu trip gitu secara internasional. Bisa ke Korea, bisa ke Hong Kong, bisa ke Taiwan gitu kayak gitu. Nah ini kebetulan dari Scholars ini juga ada nih style edu trip ini ya, by Ruang Guru ini. Itu kita bisa tur kampus lah ya istilahnya, sama lihat gimana sih kuliah di sana gitu. Nanti ada workshopnya juga, kemudian ada business case competitionnya juga, kemudian dapat sertifikat gitu. Jadi teman-teman bisa sudah terekspos kalau memang tujuannya Korea ya, bisa terekspos di Koreanya seperti apa gitu, atau paling enggak udah tahu kehidupan kampus di Korea seperti apa. Nah, nggak kayak saya dulu, jadi kayak saya itu loading dulu 1 bulan itu, oh kayak gini, terus saya dulu juga nggak bisa baca Hangul, jadi saya benar-benar berterima kasih sama Song Senim saya yang saya dari nol banget gitu, cuma ini bahasa Inggris gitu. Nah, kebetulan juga kampus saya kan pakai bahasa Inggris ya, jadi saya nggak kesulitan sama sekali. Nah, just in case teman-teman yang kampusnya itu bilingual, mungkin sebaiknya strongly recommend teman-teman sudah bisa baca, paling tidak sudah bisa baca Hangul. Jadi nggak kesulitan untuk di sana. Oke. Nah, ini apa sih pentingnya kuliah di luar negeri gitu ya? Sebenarnya banyak banget ya, termasuk saya tadi kan cerita ya, saya baru aja lulus dari Belanda. Jadi membuka peluang untuk opportunity yang lebih besar, yang lebih bagus gitu ya, life changing global career gitu. Kemudian global network ini kebetulan dari lab saya ya. Sering ada acara-acara dengan international community, itu paling nggak kita kenalan sama orang Eropa, orang Amerika, orang mana-mana gitu. Terus kita bisa tahu kalau misalnya orang Amerika seperti ini, orang Australia kayak gini, orang misalnya Afrika Selatan kayak gini. Jadi kita punya global network ya, global exposure juga. Jadi lifestyle mindset kita itu juga nggak yang kaku amat gitu. Kita bisa berubah, oh kalau orang ini memang kayak gini gitu. Toleransi kita jauh lebih tinggi gitu. Kemudian kita bisa dapat akses ke top tier akademi akses ya, karena fasilitas riset, kemudian standarnya itu juga sudah standar internasional ya. Mungkin nanti S1 di sana teman-teman bisa aja ya dapat kesempatan untuk exchange mungkin ke Amerika gitu, atau ke Kanada gitu. Jadi bisa membuka kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Mungkin itu aja kali ya dari saya ya, karena waktunya mungkin terbatas. Mungkin ini nanti banyak sharing-sharing aja, kayak Q&A gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Atau langsung tanya jawab ya, Kak? Iya Kak Indah, wah terima kasih banyak ya Kak sebelumnya atas paparannya, ibarat badan ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki gitu, dikupas semuanya gitu ya, informasi gimana sih cara biar lolos gitu ya ke kampus top Korea. Nah jadi teman-teman kita memasuki waktu untuk tanya jawab gitu ya, dan aku memprioritaskan teman-teman yang raise hand atau mau unmute di sesi kali ini. Dan kebetulan kita udah ada yang standby nih. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5 Kak Indah yang mau nanya. Jadi mungkin boleh dulu Kak Pratiwi 99. Silakan Kak. Unmute. Oke, Dan halo. Halo Halo Kak Indah, halo. perkenalkan nama aku
Pratiwi Nur Zamzani. Kalian bisa panggil aku Pratiwi. Saat ini aku baru menyelesaikan studi S2 aku dan sedang cari-cari untuk exposure PhD di luar negeri. Cuman aku agak bingung mau ambil negara mana. Dan karena dari jurusan aku kan pendidikan bahasa Indonesia untuk S2-nya, S1-nya aku pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. S2-nya aku kemarin barusan ambil dari Universitas Negeri Malang. Nah, ini aku agak kebingungan. Kemarin sih udah sempat nyari, ternyata ada 2 untuk PhD di education itu. Jadi ada EDD, ada yang PhD. Nah, aku masih sangat bingung itu untuk kita apply-nya tuh betternya di EDD atau PhD-nya, Philosophy of Doctoral-nya atau Doctor of Education-nya. Nah, menurut pandangan Kak Indah yang udah sampai di Netherlands untuk S3-nya, kalau boleh tahu, boleh nggak aku harus ngelakuin apa dulu biar dapat scholarship yang nggak harus dari Indonesia juga sih, parsial juga nggak apa-apa. Oke, ini bisa langsung dijawab Kakak atau gimana? Iya Kak Indah silakan. Oke. Jadi saya langsung bisa ini ya, kalau mau PhD itu satu langkah yang paling penting banget menurut saya, itu ngelis calon supervisor. Jadi misalnya profesor ini dari kampus ini emailnya apa, profesor ini dari kampus ini emailnya apa, profesor kayak gitu Pak, minimal 10 lah. Nah udah, habis itu coba di email satu persatu apakah beliau berkenan untuk mensupervisi. Berkenan untuk saya dulu juga seperti itu loh. Saya dulu juga seperti itu dan itu waktu itu saya dapat di New Zealand waktu itu. Jadi saya pernah di New Zealand 14 bulan dapat, kemudian pindah ke Belanda karena supervisor saya pindah. Jadi saya email, saya tertariknya bidang ini gitu dan bidang beliau itu cocok gitu dan bidang kamu tuh cocok gitu. Apakah kamu menerima student S3 gitu, kayak tahun-tahun ini atau tahun depan gitu. Nah beliau respon gitu, oh iya saya nerima tapi kamu harus ikut ini dulu gitu, ikut seleksi gitu. Oh ya baik gitu. Akhirnya saya ikut seleksinya dari kampusnya itu waktu itu gitu. Email supervisor dulu. Nanti belum tentu kalau udah dapat supervisor ya kemungkinan besar aman dibantu dari belakang. Maksudnya kayak di endorse dari dalam dulu bahasanya itu. Jadi dari kampusnya nanti aplikasi kita masuk ke kampus, kampus masuk ke departemen, di departemen, oh ya ini nih anak yang udah email aku, yang udah aku iyain, namanya ini. Oke, sama departemen di okein, dimasukkan ke univ, masuklah ke kita. Oh ya kamu diterima kayak gitu. Itu email supervisor, cari supervisor, ngelis dulu. Oke Kak, BTW kalau misalkan kita udah nge-email mereka, itu kita udah dalam keadaan melampirkan proposal penelitian kita. Betul. Kita, Jadi gini, nggak harus proposal penelitian ya. Yang penting CV mungkin ya, CV portofolio, CV itu ya yang kayak pengalaman kita apa aja kayak gitu mungkin CV. Nah bilang di emailnya kalau saya tertarik riset tentang ini gitu, walaupun nggak attach riset proposal. Kalau misalnya attach ya jauh lebih baik gitu. Oh ini S2 S3 juga ada ya. Saya tadi kirain fokus ke SMA gitu. Kemarin itu iya Kak, jadi kemarin tuh waktu lihat di punyanya Style, terus lihat punyanya Kak Indah, oh Kak Indah, nah aku kebetulan kenal sama Kak Indah secara latar belakang di background terlepas dari ini, jadi ya udah sekalian. Nah berarti BTW ketika kita udah email ke mereka, itu dalam keadaan kita nggak harus punya udah ready motivation letter ya, tapi lebih ke CV sama portofolio itu yang paling utama dibandingkan proposal penelitian. Betul, nanti proposal penelitian kalau udah diiyain bisa dibikin bareng sama beliau gitu. Oh gitu, lebih enak ya. Iya, lebih enak. Kita udah punya proposal penelitian untuk template kayak CV sama. Oh terserah. It doesn't really matter. Yang penting isinya ya. Gitu. Berarti itu kalau boleh tahu kita dapat supervisornya tuh kita kayak ngelisnya, berarti kita ngunjungin universitasnya one by one gitu ya. Betul. Ngasih tahu kayak relevansinya mereka itu lebih expert kemana. Betul.
Oh, oke. Memang agak effort ya, tapi itulah seninya. But it's okay. And by the way, Kak, eh, kalau menurut Kak Indah, untuk Kak selesainya kalau Pratiwi, ke mohon depan, maaf karena ada keterbatasan waktu, akan lebih baik kalau misalnya sesi tanya jawab ini kita bisa gantian sama yang lain kali ya Kak Pratiwi. Apakah aman Kak? oke, mau nanti Oke. saya Mohon lihat maaf ya Kak lebih Pratiwi ya. dari belakang. Keasikan nih Makasih, konsultasinya sama Kak Indah nih. Oke, Mungkin maaf. Kak Indah, it's okay gak apa-apa Kak Pratiwi, terima kasih ya Kak antusiasnya. Mungkin Kak Indah dari Raisen aku mau coba geser ke chat dulu gitu ya biar kebagian Boleh. semuanya. Nah kebetulan nih ada satu pertanyaan yang cukup berbobot nih dari Caroline. Nah Kak Indah dia ada pertanyaan nih untuk sertifikasi bahasa topik atau IELTS gitu ya. Kalau misalnya expire di tanggal 25 Juni 2027, apakah itu bisa di-apply buat periode scholarship lain gitu 2027 atau kayak ada spare waktu sisa yang lebih direkomendasikan kah? Kayak gitu misal Hmm. apply di 2027 maka sebaiknya sertifikasi expire itu 2028 kayak gitu. Yang pertama. Dan mungkin buat pertanyaan dari Caroline juga, apakah ada dokumen pengganti gitu jika dokumen parents ID-nya itu tidak bisa dipenuhi? Seperti itu Kak Indah. Bagaimana tuh Kak? Kalau untuk IELTS, jadi IELTS atau TOEFL atau apa itu ya, itu selama proses seleksi masih oke, nggak masalah sih. Jadi proses kan Juni 2027, misalnya proses seleksinya itu sampai Februari 2027, oke, it's okay gitu. Nanti kalau udah masuk 2027 kan udah masuk tuh, udah nggak butuh IELTS-nya gitu. Kalau proses seleksinya itu masih ada Juli dan Agustus 2027, nah itu yang nggak bisa gitu. Jadi tergantung proses seleksinya itu sepanjang apa gitu. Kak, yang untuk itu saya paham dan terima kasih sudah menjawabnya. Yang kedua, yang izin saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena saya sedang berada di luar. Ya. Seringkali saat saya baca itu memang harus meminta parents ID atau KTP begitu ya. Lalu saya terkendala tidak mempunyai akta cerai dari hubungan orang tua saya begitu. Jadi saya diminta untuk surat keterangan pengganti. Nah, bagi kakak, apa sih surat pengganti yang rekomend gitu untuk bisa menerangkan situasi ini? Surat pengganti ya. Kalau untuk kakak saat ini ada parent-nya nggak? Saya ikut ayah, tapi untuk identitas dan lain-lain saya cukup kesulitan karena hubungannya kurang baik. Oh, oke. Kalau kayak gitu mungkin dengan surat keterangan yang dari apa namanya level terendah ya, bukan RT RW kelurahan level terendah itu kemudian ke Dispenduk Capil dan itu di bahasa Inggris kan, ditranslate gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih. Nanti untuk saya sebenarnya mau reach out in person, Kak Rindah boleh nggak kalau saya minta Instagram atau kontaknya? Boleh di Instagram ya. Ini saya ini Instagram. Karena jujur ini pertama kali saya apply untuk studi ke luar negeri, saya lulusan S1 Kak. Jadi saya cukup terkendala di dokumen-dokumen seperti ini. Sebelumnya saya memang pernah ikut event nasional seperti Food Festival dan saya sebagai penerjemah Korean Indonesian. Jadi saya ingin sekali mengembangkan karir saya di Korea. Jadi kalau bisa saya ingin berkenalan lebih lanjut dengan Kak Indah dan membangun relasi. Ya. Itu bisa ini di kolom chat ya. Nanti bisa DM. Aman ya. Baik Kak, terima Gitu. kasih. Oke. Caroline, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kak Indah, terima kasih banyak sudah menjawab. Nah, teman-teman semua, mohon maaf sekali nih, ternyata pertanyaannya tuh dari teman-teman itu banyak banget ya, antusiasnya sangat amat banyak gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau kita itu harus menutup sesi Q&A-nya lebih cepat gitu ya, karena masih ada agenda
lain. Namun tidak perlu khawatir teman-teman karena untuk webinar malam kali ini sudah direkord gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar-belajar lagi gitu ya tentang PPT yang di-share sama Kak Indah itu masih bisa dipelajari dan nanti akan di-share juga ya Kak Indah deck-nya. Boleh. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan riset sendiri dengan patokan yang ada di deck yang Kak Indah share di malam ini. Gitu teman-teman semua. Terima kasih ya Kak Indah. Nah, mungkin tadi Kak Indah sempat mention nih tentang style kayak gitu ya. Mungkin teman-teman kayak penasaran itu selain persiapan esai gitu ya atau mungkin IELTS, kira-kira tuh kenapa sih style ini tuh bisa jadi sebuah loncatan batu yang bagus banget gitu buat kita apply beasiswa ke luar negeri. Nah, mungkin setelah ini aku mau mempersilahkan salah satu rekan aku gitu ya untuk memperjelaskan apa sih style itu dan apa sih manfaatnya untuk teman-teman buat apply ke beasiswa atau ke kampus luar negeri seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi aku mau welcome rekan aku, Stella. Silakan Stella. Oke, semuanya. Halo semuanya, aku representasi dari tim Style. Di sini jelas lebih dikit ya terkait programnya Style. Karena tadi sempat di-mention sama Kak Indah ini terkait program Style. Karena aku lihat banyak banget antusiasnya untuk kuliah di Korea ya gitu. Jadi apa sih Style ini? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu. Style ini seperti EduTrip atau kalau bisa dibilang yang biasa ada di sekolah-sekolah itu study tour. Jadi kamu bisa merasakan jadi mahasiswa nih sebelum kuliah di kampus impian kamu. Terutama teman-teman di sini tadi ada Konkuk, terus kayak pengen ke Yonsei, ke SNU, itu bisa banget lewat Style. Nah, kurang lebih nanti kalian bakal dapat pengalaman internasional sekaligus sertifikat. Nah, di sini Style sudah memberangkatin 400 lebih peserta atau delegasi di beberapa negara. Kita udah ada di 3 negara di Eropa, kemudian ada di Korea, Jepang, Singapura, sama 3 negara di Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga China. Nah, total batch yang kita sudah berangkatan itu ada di 30 lebih. Dan di sini program Style kita benar-benar hadirkan untuk teman-teman yang memang punya impian. Jadi kayak mungkin ada teman-teman yang kayak ragu apakah aku cocok gak ya sama environment yang ada di sana sebelum aku memulai melangkah menjadi mahasiswa. Karena tadi kata Kak Indah ya sempat mention kalau di Korea dia sempat kebingungan, cuman kayak gimana ya culture yang ada di sana. Nah, kamu bisa merasakan itu bareng dengan Style gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa belajar di kampus-kampus top dunia lewat workshop, kemudian ikut kompetisi yang ada di sini sebagai penambah portofolio kalian dengan skala internasional. Karena beberapa peserta kita menggunakan sertifikat kita untuk ikut menjadi dokumen penambah dari apply kampus, kemudian juga bahkan apply kampus di dalam negeri juga masih bisa untuk digunakan ya sertifikat dari Style sendiri. Karena pengalaman ini enggak menutup di ya udah di satu negara aja, tapi bisa dibawa pulang ke Indonesia gitu. Nah, tadi sempat mention ya, kenapa sertifikat internasional dari Style itu penting gitu. Karena di sini teman-teman bisa juga dapat kayak daftar untuk beasiswa di luar negeri tadi sebagai poin keaktifan siswa atau mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi ini bakal jadi poin keaktifan kalian kayak, oh aku pernah nih punya pengalaman internasional, ikut lewat Style, bisa ikut workshop, plus ikut kompetisi dengan skala internasional. Kemudian nanti bakal menjadi nilai plus juga nih untuk CV, resume, dan portfolio kalian juga nih, gitu. Nah, beberapa tuh peserta kita juga sempat apply di SNBP sama SNBT itu menggunakan sertifikatnya Style gitu, dan ada yang udah beberapa keterima kayak di IUP juga udah ada yang diterima, kemudian kayak di UI itu ada beberapa. Nah, ini adalah salah satu alumni kita yang
waktu itu dia ikut style yang ke Singapura ya. Jadi dia dapat beasiswa Garuda dengan dimana dia menaruh pengalaman dari style mengikuti bisnis competition tadi untuk menguatkan portofolio tadi di dia. Karena tadi Kak Indah bilang kan kayak, apa sih yang harus kamu bawa, cerita apa yang harus kamu bawa untuk kamu bisa apply beasiswa ataupun mau apply ke kampus luar negeri. Karena itu nggak mudah ya guys. Jadi sebetulnya akademik itu penting untuk kalian cari, cuman non-akademik juga itu jadi salah satu nilai plus dari reviewer beasiswanya itu sendiri ya, atau kampusnya, untuk melihat kalian ini seberapa aktif ya untuk mencari hal baru atau belajar hal baru. Dan ini dibuktikan oleh si Clifford ini, yang akhirnya dia menerima kampusnya tuh di Toronto, karena sebelumnya dia juga keterima di NUS, tapi dia memilih Toronto gitu. Nah, ini kabar baiknya, kita sekarang bakal ke Korea di batch 4, nanti di Desember. Nah, nggak sabar banget karena ini bakal special winter holiday, yang dimana kayak kalian bisa kunjungin kampus Yonsei, SNU, tapi sekaligus jalan-jalan langsung ke Korea di sesi seasonnya winter ya gitu. Gimana lagi, kapan lagi bisa ngelihat Korea dengan salju, kemudian kayak kalian bisa jalan-jalan sama bareng-bareng teman-teman baru, dengan dimana itinerary-nya itu kita di 6 hari 5 malam. Cuman di sini aku jelasin sampai 5 hari. Di hari pertama kita nyampe Korea, terus di hari kedua kita visit ke Samsung, ke benar-benar ke Samsungnya gitu. Terus ya kayak biasa kita foto-foto estetik di di library Starfield ini yang emang terkenal ya. Terus di hari ketiga, nah itu kalian bakal bareng sama salah satu SMA di Korea. Jadi kalian cultural experience-nya juga bareng student yang ada di Korea gitu. Jadi kalian bisa ngomong annyeonghaseyo, ngomong kalau di sini udah yang topik 3, topik 4, boleh deh itu ngobrol sama anak SMA yang di sana. Terus kita juga bakal visit sekaligus sharing session di Yonsei University-nya bareng mahasiswanya langsung nih guys. Jadi nggak cuman kalian nyampe di depan gedungnya, tapi kan benar-benar sit in ke dalamnya gitu. Jadi kalian punya akses ke sana karena hanya lewat style itu sendiri gitu. Terus bisa malamnya kita mengitari area-area Seoul. Terus di hari keempat, nah ini puncaknya, siapa yang nggak kenal sama SNU, kampus-kampusnya para top aktor yang ada di Korea ya guys, gitu. Di sini kalian bisa ikut bisnis workshop sekaligus competition tadi ya guys di SNU. Jadi literally kalian benar-benar belajar kayak layaknya mahasiswa internasional gitu. Jadi kayak kalian tuh diajak untuk merasakan kayak gimana sih jadi mahasiswa SNU ya sebelum aku apply ke SNU ataupun bahkan ke Korea kampus-kampus lainnya gitu. Nah, hari kelima kalian bisa pakai hanbok sekaligus visit ke Hyundai dan pulang ke Jakarta. Nah, ada special promo webinar untuk hari ini buat kalian yang daftar, karena paket ini akan dapat harga potongan di 33.900.000 plus ada ekstra diskon flat 1 juta. Jadi bukan pakai up to ya guys. Jadi literally ekstra diskon 1 juta lagi untuk kalian yang scan sekarang. Karena harga ini sudah termasuk tiket PP. Jadi akomodasi, kita pakai hotel guys, kita bukan asrama, tapi literally hotel bintang 3 dan kalian bisa satu kamarnya itu berdua gitu. Terus ada sertifikat internasionalnya, merchandise dari Style sama di kampusnya. Terus ada meals allowance dan itu include ya dalam 1 hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Terus ada tour leader juga, ada tour guide-nya. Terus travel insurance udah pasti include. Terus kemudian international workshop tadi sama local transport pakai bus gitu.
Nah, untuk yang mau coba langsung scan bisa tanya-tanya aja. Di sini kalian bisa DP dulu ya guys. Jadi untuk nge-booking dulu seatnya yang untuk di Desember gini. Karena kita tuh slotnya terbatas karena satu batch itu kita 15 sampai 20 orang itu udah harus berangkat gitu. Gitu. Jadi kan teman-teman bisa scan di sini ya, teman-teman untuk promonya, nanti chat aja Jessica namanya untuk klaim promo dan kalian juga bisa langsung konsultasi. Ini nanti aku coba share ke grup juga ya teman-teman untuk teman-teman yang ketinggalan infonya nanti. Gitu. Dari aku gitu aja untuk pemaparan style itu sendiri ya. Gitu. Balikin ke Ocha. Terima kasih. Oke, Stella, terima kasih banyak atas informasinya. Guys, kita udah di jam 7, udah di penghujung acara. Sekali lagi aku mewakili tim Style mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta ya, atas antusiasmenya udah mau datang ke webinar malam ini. Gak lupa juga kepada Kak Indah sebagai narasumber gitu, dan juga kepada again 10 peserta yang telah hadir. Semoga ilmu dan insight yang kita dapat di malam ini tuh sangat amat bermanfaat buat journey buat teman-teman semua gitu ya. Nah, kita akan, kalau misalnya teman-teman mau lanjut webinar ke Jepang, boleh leave room ini gitu ya, dan bisa join di link yang sudah tertera di grup Jepang. Dan aku, Ocha, selaku host untuk webinar malam hari ini, izin pamit undur diri semuanya. Boleh leave room ya. Once again, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye-bye. Terima kasih. Sehat selalu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.